sendiri? Alhamdulillah, bisa kita sehat. Hari ini kita akan melaksanakan observasi ya. Saya sebagai observer dan di sini posisinya Pak Agus sebagai coach dan Pak Fahri adalah sebagai coaching ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa yang ingin saya bantu Pak Agus ini dalam mengembangkan atau kompetensi mana yang akan dikembangkan di sini dalam Pak coaching? Baik. Insya Allah pada kesempatan hari ini coaching yang akan saya lakukan yang akan saya kembangkan yaitu tadi ada 3 poin, yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian menyimak dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach. Oke, jadi yang akan dikembangkannya yang paling menonjol Ada 2 poin, menyimak dengan aktif dan pertanyaan berbobot. ya, jadi nanti akan saya amati tentang menyimak aktif dan juga pertanyaan berbobot. Nah, bagaimana penilaian Pak Agus sendiri tentang kompetensi yang akan dikembangkan itu? Indikator pencapaiannya yang seperti apa, yang gimana? Baik. Kompetensi tadi yaitu dari pertanyaan berbobot itu saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka sesuai dengan alur tirta. Alur tirta itu adalah salah satu metode dalam coaching. Oke, baik kalau gitu. Kemudian harapan apa yang ingin harapan dalam melakukan coaching ini, dalam saya melakukan observasi, apa yang diharapkan oleh Pak Agus ini? Harapan saya jelas yaitu bisa bertukar pikiran, kemudian bisa menemukan solusi dari permasalahan yang akan saya obrolkan atau coachingkan dengan coach saya. Begitu. Oke, baik kalau begitu saya akan sebagai supervisor saya akan mengobservasi, mengamati proses coaching yang akan Pak Agus lakukan dengan Pak Fahri. Silakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Fahri, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Agus. Alhamdulillah baik Pak Agus. Alhamdulillah. Pak Fahri, bagaimana kalau langsung saja hari ini kita membahas coaching kita hari ini, kita bisa langsung mulai? Ya, mangga Pak Agus bisa. Siap. Oke, kalau begitu kira-kira apa yang akan kita obrolkan pada siang hari ini? Ya, saya tuh ingin membahas tentang motivasi belajar siswa ya Pak Agus ya dalam kegiatan tahfiz Al-Quran. Belakangan ini teh saya melihat ada penurunan terkait semangat para siswa. Gitu. Kira-kira yang ingin Pak Fahri capai tujuannya apa nih kira-kira dalam pembahasan ini? Mungkin saya ingin menemukan cara untuk meningkatkan motivasi siswa dalam kegiatan tahfiz Al-Quran. Oke, berarti tujuannya jelas ya. Sekarang kita coba identifikasi nih situasinya. Bisa Pak Fahri ceritakan lebih detail gitu bagaimana penurunan siswa atau penurunan semangat siswa yang Pak Fahri lihat itu? Ya, saya tuh yang saya perhatikan gitu ya, beberapa siswa tuh mulai jarang menghadiri kelas tahfiz, kemudian yang hadir pun terlihat kurang antusias. Mereka jarang menyetorkan hafalan baru. Gitu ya. Kira-kira nih menurut Pak Fahri, apa sih yang jadi penyebab anak-anak itu kurang semangat dalam menyetorkan hafalan mereka? Mungkin kalau menurut saya sih Kata tidak HP ketinggalan, karena tinggalan kan harus pre-sales, harus hadir dengan 100% ya telepon. Stopnya. Stop lah. Assalamualaikum Pak Fahri, gimana kabarnya siang hari ini? Waalaikumsalam Pak Agus. Alhamdulillah Pak Agus baik. Alhamdulillah, kalau Pak Fahri dalam keadaan baik, kita bisa langsung mulai berarti coaching hari ini ya. Apa yang kira-kira akan Pak Fahri bahas? Jadi sih saya ingin membahas tentang motivasi belajar siswa ya Pak Agus dalam kegiatan tahfiz. Belakangan ini tuh saya melihat adanya penurunan semangat dari para siswa. Gitu. Kira-kira nih tujuan yang Pak Fahri ingin capai dalam pembahasan hari ini apa tuh kira-kira? Saya tuh ingin menemukan cara ya untuk meningkatkan motivasi siswa dalam kegiatan tahfiz Al-Quran itu sendiri. Gitu. Berarti sudah jelas ya tujuannya ya. Ingin menemukan cara gitu ya meningkatkan motivasi siswa dalam menghafal Al-Quran atau dalam tahfiz ya. Oke, kita coba identifikasi nih situasinya. Bisa Pak Fahri ceritakan lebih detail nggak penurunan semangat yang Pak Fahri lihat itu? Ya, yang saya perhatikan sih bagus ya, beberapa siswa tuh mulai jarang menghadiri kelas tahfiz, kemudian ada
hadir pun ya kurang antusias gitu. Mereka juga jarang menyetorkan hafalan baru. Begitu. Kira-kira nih menurut Pak Fahri apa yang jadi penyebabnya? Mungkin sih kalau pendapat saya ya, mereka merasa kegiatan tahfidz itu terlalu monoton ataupun terlalu sulit gitu. Atau mungkin bisa jadi mereka kurang melihat manfaat langsung dari menghafal Al-Quran itu sendiri. Oke, berarti sudah ketemu ya sebetulnya penyebabnya Pak Fahri ya. Berarti kita akan coba pikirkan nih rencana aksi ke depannya. Ide apa yang terfikirkan oleh Pak Fahri untuk mengatasi masalah tersebut? Saya tuh berpikir tuh kita bisa membuat kegiatan tahfidz lebih menarik dengan menambahkan elemen kompetisi atau reward gitu. Atau mungkin kita bisa mengundang alumni yang sukses buat tahfidz untuk berbagi pengalaman. Oke, cukup bagus idenya Pak Fahri. Saya sepakat dengan ide Pak Fahri barusan. Dari beberapa ide yang Pak Fahri tadi sampaikan, kira-kira ide mana nih yang kita bisa terapkan dalam waktu dekat? Saya rasa sih sistem reward itu yang paling mungkin bisa kita terapkan untuk segera bagus. Misalnya siswa yang menyetorkan hafalan tuh bisa kita kasih poin dan poin tersebut bisa ditukar dengan hadiah di akhir semester. Sepakat, bagus Pak Fahri ya. Jadi ada sistem reward ya. Oke, kalau begitu untuk mewujudkan rencana yang sudah terfikirkan oleh Pak Fahri, bagaimana tuh? Mungkin saya perlu menyusun sistem poin yang bagus dan rewardnya gitu. Kemudian mendiskusikan dengan kepala sekolah dan guru-guru tahfidz lainnya. Setelah itu saya mencoba untuk mensosialisasikan kepada para siswa. Oke, kira-kira mau dimulai kapan nih sama Pak Fahri? Saya mungkin akan mulai menyusunnya tuh besok gitu ya. Kemudian mengajukan proposalnya tuh kepada kepala sekolah tuh ya minggu depan. Oke, baik. Jadi Pak Fahri itu sebetulnya sudah tahu ya segala tadi dari identifikasi masalah, tujuan, kemudian yang terpikirkan, rencana aksinya. Saya boleh rangkum Pak Fahri? Ya, Barangkali ada yang kita miskomunikasi atau ya dari yang saya tangkap itu kurang pas gitu ya. Jadi tujuannya tadi adalah meningkatkan motivasi siswa dalam kegiatan tahfidz Al-Quran ya. Itu teridentifikasi masalahnya karena penurunan semangat siswa, betul ya. Kemudian rencana aksi yang akan Pak Fahri lakukan itu sistem reward yang akan dilakukan terdekat ini ya. Kemudian sebagai bentuk tanggung jawab Pak Fahri akan menyusun sistem reward tadi, kemudian diajukan proposalnya kepada kepala sekolah, betul ya. betul, bagus. Ada yang kurang nggak atau yang mau Pak Fahri tambahkan kira-kira? Sudah sih bagus, saya rasa sudah cukup. Terima kasih mungkin ya bagus siap. untuk atas bimbingannya pada hari ini. Alhamdulillah, berarti obrolan kita terkoneksi dengan baik ya Pak Fahri ya. Alhamdulillah, saya merasa senang juga sudah bisa membantu Pak Fahri dalam permasalahan yang Pak Fahri rasakan mungkin itu ya. Kira-kira untuk evaluasinya kita bisa bertemu lagi bulan depan? Bisa bagus, mungkin kita bisa Oke, mengagendakannya bulan depan. Jadi kita bulan depan kita coba rencana yang sudah Pak Fahri lakukan, implementasikan, kita evaluasi bersama seperti itu Pak Fahri ya. Terima kasih Pak Fahri atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus. Kalau dari pengamatan yang saya lakukan tadi, dari diskusi coaching dengan Pak Fahri, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah, menurut Pak Agus, bagaimana performa Pak Agus sendiri dalam coaching kali ini dengan Pak Fahri? Saya merasa obrolan saya dengan Pak Fahri itu satu frekuensi, sehingga obrolannya enak, nyambung, kemudian solusi dari permasalahan yang Pak Fahri ajukan pun ketemu gitu solusi permasalahan. Kalau menurut Pak Agus, kenapa Pak Agus menilai seperti itu? Karena saya merasa pertanyaan terbuka yang saya ajukan tadi sudah disampaikan dengan baik, kemudian sudah sesuai juga dengan alur coaching Tirta. Kalau saya boleh menyampaikan hasil pengamatan saya, Pak Agus ya. Saya tadi mengamati pada saat Pak Agus memberikan pertanyaan berbobot ya terhadap Pak Fahri. Saya kira
kalau menurut itu sudah sesuai ya Pak Agus ya. Itu bagaimana Pak Agus mendengar hal itu, kalau menurut Pak Agus kalau itu sudah sesuai? Alhamdulillah, berarti coaching saya hari ini dengan Pak Fahri berjalan dengan baik, karena seperti yang saya tadi sebutkan, kompetensi dari awal kan saya ingin menyimak dan aktif dan menanyakan pertanyaan berbobot. Nah, alhamdulillah tersampaikan dengan tersampaikan dengan baik dengan Pak Fahri, dan Pak Fahri pun bisa menjawab pertanyaan terbuka yang saya ajukan dengan baik. Tapi kalau saya amati juga ada beberapa sedikit kekurangan ya Pak Agus ya dalam tadi coachingnya. Yang pertama yang perlu dikembangkan kembali yaitu tadi dalam hal menanyakan pertanyaan berbobot. Ya, kalau tadi mungkin kalau saya amati Pak Agus hanya menanyakan satu saja, padahal ketika ditanyakan itu pertanyaan berbobot itu bisa dikembangkan karena banyak faktor dalam penurunan antusias dalam belajar Al-Quran itu banyak faktor. Kalau tadi pertanyaannya itu hanya satu saja mungkin ya, padahal harusnya lebih mendalam lagi faktor-faktornya, karena pasti banyak sekali faktor yang menjadi penyebab dari siswa itu kurang antusias ya. Itu bagus ya. Kemudian dari diskusi kita kali ini, apa nih rencana ke depan Pak Agus nih dalam meningkatkan performa tadi yang perlu ditingkatkan mungkin tadi ya? Berarti sesuai tadi yang dievaluasi oleh Pak Wiwit gitu ya. Kedepannya rencana saya berarti saya harus lebih menggali lagi permasalahan dari coaching gitu ya, membuat pertanyaan-pertanyaan terbuka, bukan hanya satu pertanyaan saja, satu perspektif, tapi dari perspektif lain, sehingga bisa lebih menemukan akar permasalahannya itu dan solusinya itu lebih tepat. Mungkin kalau saya menanyakan lebih spesifik, kapan rencana tindak lanjutnya, kemudian siapa saja nih yang dilibatkan yang bisa membantu kembali Pak Agus untuk meningkatkan tadi performa untuk meningkatkan kompetensi dalam hal coaching itu? Berarti saya akan kedepannya bulan depan saya akan diskusi lagi bersama rekan-rekan sejawat saya gitu ya, akan diskusi lagi, saya pun akan mengembangkan potensi diri sehingga bisa menjadi coach yang lebih baik ke depan. Oke, baik, bagus ya. Dari diskusi kita kali ini, pengamatan saya akan saya masukkan ke dalam form supervisi akademik, bagus ya. Kemudian dari diskusi kita kali ini juga saya mendapatkan banyak sekali masukan ya, hal-hal baru Pak Fahri dari coaching, dari Pak Agus juga, dan mudah-mudahan diskusi kita kali ini kita kedepannya bisa kembali berdiskusi untuk selalu meningkatkan kompetensi kita ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wid, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak Fahri. Bagaimana kabar Pak Fahri hari ini? Alhamdulillah saya baik juga Pak Wid ya. Baik Pak Wid, mungkin kita akan melaksanakan observasi ya Pak Wid ya terkait coaching gitu ya. Nah Pak Wid untuk hari ini Pak Wid sebagai coach dan Pak Agus sebagai coaching gitu ya. Nah mungkin akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ya Pak Wid. Kira-kira apa sih yang ingin saya bantu Pak Wid untuk mengembangkan kompetensi yang mana dalam coaching ini? Oke, terima kasih Pak Fahri. Sebelumnya dalam diskusi kali ini saya mungkin ingin dibantu dalam pelaksanaan coaching. Yang pertama adalah untuk meningkatkan kemampuan saya, pertama dalam presence, kemudian yang kedua adalah menyimak dengan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Mungkin itu Pak Fahri. Kira-kira bagian mana sih Pak Wid yang nanti akan Pak Wid inginkan untuk saya amati? Yang saya kurang pede mungkin Pak Fahri ya dalam ini adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Mungkin itu nanti bisa Pak Fahri amati lebih dalam tentang bagaimana saya menanyakan pertanyaan berbobot terhadap coaching. Oke. Kira-kira Wid, bagaimana mungkin penilaian Bapak Wid sendiri terkait apa sih yang akan kita kembangkan ini? Yang pasti menurut saya ini adalah kompetensi yang penting, kompetensi coaching yang harus saya tingkatkan dalam meningkatkan kemampuan saya dalam coaching. Mungkin itu Pak. Lalu harapan apa sih yang ingin Pak Wid inginkan dari hasil observasi yang akan kita laksanakan bersama ini? Yang pastinya ketika setelah pelaksanaan
diskusi kita hari ini. Saya tentu saja ingin kemampuan saya dalam hal coaching itu meningkat mulai dari present, kemudian juga tadi mengamati dengan aktif dan juga menyimak dengan aktif dan juga menanyakan pertanyaan yang membuat mungkin itu Pak. Oke, baik Pak Wid, mungkin kita bisa langsung mulai saja mungkin Pak Wid ya untuk kegiatan observasi ini. Bagus dan Pak Wid. Baik Pak Wid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Wid? Alhamdulillah. Boleh meminta waktunya, saya mau cerita nih tentang yang saya rasakan akhir-akhir ini dengan kondisi di kelas. Oh tentu saja Pak Agus, silakan apa yang mau Bapak Agus ceritakan atau curhatkan ke saya nih hari ini kayaknya. Oke, alhamdulillah Pak Wid bisa meluangkan waktunya ya. Jadi saya itu merasakan di kelas tuh antusiasme anak-anak dalam pembelajaran tuh sangat rendah Pak Wid. Jadi yang ngerjain tugas pun itu paling ya cuman setengahnya Pak Wid di kelas. Di mana ya Pak Wid? Jadi menurut Pak Agus, yang kita harapkan dari obrolan kita kali ini apa nih Pak Agus nih? Jadi saya ingin menemukan solusinya Pak Wid. Solusi dari permasalahan tadi yaitu tentang antusiasme anak-anak yang saya ajar itu bisa meningkat kembali. Oke. Menurut Pak Agus nih ya, menurut Pak Agus, hal apa sih yang maksudnya membuat menurut Pak Agus murid-murid Pak Agus itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak nih? Kalau saya ingat-ingat kembali Pak Wid ya, sepertinya saya itu terlalu mendominasi. Jadi saya terlalu banyak berbicara, kemudian hanya dengan menggunakan metode ceramah, sehingga anak-anak itu tidak memiliki kesempatan untuk bisa aktif berbicara atau memiliki kontribusi gitu ya, atau mungkin menyampaikan pendapatnya pas pembelajaran saya itu gitu Pak. Oh begitu ya Pak ya. Kira-kira nih menurut Pak Agus, hal apa saja sih yang membuat murid Bapak itu kurang antusias dalam pembelajaran Bapak nih? Kayaknya mungkin terlalu monoton ya, membosankan. Jadi ya kurang asik lah mungkin. Jadi mungkin antusiasme mereka atau motivasi mereka belajar itu rendah gitu. Gitu. Ya. Menurut Pak Agus sendiri apa yang bisa membuat murid-murid Pak Agus antusias dalam pembelajaran yang Bapak lakukan? Kalau yang saya pikirkan gitu ya, yang terpikir dari saya itu saya harus menerapkan metode student center ya, jadi atau berpusat pada murid, kemudian jadi ada ice breakingnya gitu, kemudian ada games juga supaya pembelajaran tadi lebih asik gitu dan tidak monoton. Oke, saya sependapat sekali dengan Bapak, biar murid-murid itu asyik, tidak bosan dalam pembelajaran Bapak. Lalu tadi mengenai tugas-tugas yang diberikan kepada murid Bapak, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas tadi Pak Agus? Iya, kalau dipikir-pikir mah saya ngasih tugasnya terlalu banyak mungkin gitu ya. Jadi anak-anak tuh mungkin apa ya? Mungkin bagi saya sedikit gitu ya. Tapi bagi anak-anaknya mungkin itu tuh terlalu banyak begitu Pak. Oke, kalau boleh saya tahu Pak Agus ya, Pak Agus menggunakan sumber belajar apa saja yang ada di kelas itu Pak Agus? Ya paling saya pakai buku teks pembelajaran yang ada di perpus aja gitu Pak. Adakah buku atau sumber belajar yang lain selain buku teks? Harusnya ada ya mungkin ya, harusnya ada mungkin, tapi saya belum pakai itu mungkin kemarin. Karena kan kalau zaman sekarang banyak ya sumbernya ya, bisa belajar dari YouTube, kemudian media sosial gitu ya, seperti TikTok ataupun IG gitu. Kayaknya saya harus mencoba untuk menggunakan sumber belajar itu. Ya betul sekali Pak Agus. Ya saya yakin bila Pak Agus menggunakan berbagai sumber belajar mulai dari YouTube, IG, TikTok, menyesuaikan dengan perkembangan zaman kali ini, mungkin anak-anak atau murid-murid Pak Agus akan antusias dalam pembelajaran mungkin itu. Gitu. Jadi sekarang rencana Pak Agus sendiri untuk menyelesaikan masalah ini apa? Ya seperti tadi yang Pak Wewit sarankan gitu ya. Jadi mungkin saya kedepannya akan merancang pembelajaran yang lebih asik gitu ya. Kemudian
sumber belajarnya pun akan saya tambahkan seperti dari YouTube, TikTok, kemudian media sosial yang lain gitu ya. Kemudian tugas yang saya berikan pun tidak akan terlalu banyak gitu ya. Bahkan mungkin kedepannya saya akan memberikan tugas dengan melakukan pembelajaran diferensiasi sehingga anak itu bisa mengerjakan tugas sesuai gaya belajar mereka masing-masing. Dengan minat bakatnya. Betul, betul, kayak gitu ya. Jadi kayak drama, puisi atau mungkin membuat video gitu. Itu anak-anak kayaknya bakal lebih terkesan atau lebih asik kayaknya gitu ya. Oke, bagus sekali rencana Bapak, mudah-mudahan berhasil ya. Gitu. Tapi apa komitmen Pak Agus sendiri terhadap rencana Pak Agus ini? Ya, saya akan berkomitmen untuk membuat rencana pembelajaran tadi yang mengasihkan, sumber belajarnya lebih banyak, gitu ya, dieksplor sehingga murid-murid itu bisa merasakan merdeka dalam belajar gitu. Jadi tidak ada unsur paksaan, justru mereka itu ketika ketemu saya itu senang gitu, bukan malah membosankan begitu Pak. Oh, sangat asik sekali, itu sangat bagus sekali ide Pak Agus ini ya rencananya. Saya sangat mendukung sekali, mudah-mudahan semua rencana Pak Agus ini bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan yang Pak Agus inginkan. Amin, 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 amin. Terima kasih Pak Wit ya. Alhamdulillah bisa sharing gitu Pak Wit ya, masalah yang saya hadapi belakangan ini gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang dirindukan oleh anak-anak. Insya Allah, amin. Terima kasih sama-sama juga Pak Agus atas waktunya. Oke, ya Pak Wid, alhamdulillah ya coaching tadi sudah selesai gitu ya. Kira-kira bagaimana Pak Wid menilai performa Pak Wid setelah tadi coaching? Kalau dilihat tadi saya merasa memang alhamdulillah kalau alurnya sudah berjalan sesuai dengan alur kita. Cuman memang ada beberapa hal yang saya kurang pede atau merasa performa saya masih kurang gitu. Kira-kira kenapa sih Pak Wid menilai demikian? Mungkin saya kurang mengeksplor pertanyaan berbobot tadi dalam hal tadi bangunan antusiasme dalam pembelajaran dari coaching gitu. Boleh mungkin saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak Wid? Mangga. Yang saya amati tadi gitu pada saat menanyakan tujuan mungkin ya, itu sudah sesuai ya Pak Wid, sesuai dengan standar gitu ya, sesuai standar yang kita rujuk gitu ya. Kira-kira bagaimana sih Pak Wid mendengar pendapat tersebut? Ya, kalau coaching yang saya laksanakan saya sebisa mungkin sesuai dengan alur tirta. Jadi saya mendesain coaching itu sesuai dengan alur tirta yang saya tahu gitu Pak Farid. Ya baik Pak Wid, memang betul gitu ya, namun gitu ya, saya melihat masih ada hal-hal yang memang masih bisa untuk dikembangkan Pak Wid untuk terkait menanyakan tujuan tersebut gitu ya. Misalkan Pak Wid bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih dikembangkan terkait pembelajaran gitu. Kira-kira bagaimana Pak Wid menanggapi pendapat tersebut? Ya betul sekali Pak, saya setuju sekali dengan apa yang tadi Bapak sampaikan. Saya bisa lebih mengembangkan pertanyaan-pertanyaan berbobot dalam hal tujuan dari tadi coaching tadi ya. Memang saya merasa agak kurang juga sih di situ Pak. Kira-kira rencana tindakan selanjutnya apa sih yang hasil dari coaching ini? Saya rencananya bulan depan kembali akan melaksanakan coaching. Mudah-mudahan dari hasil evaluasi saya kali ini, dari diskusi kita kali ini, apa yang masih kurang dalam diri saya, kompetensi dalam pelatihan robot, saya akan coba perbaiki di coaching selanjutnya, di periode selanjutnya, dan mudah-mudahan itu peningkat kompetensi saya terus meningkat mungkin itu Pak. Oke ya, dari diskusi kita ini gitu ya, saya sudah terbayang mungkin ya terkait untuk performa apa mungkin yang bisa Pak Wid tingkatkan dari hasil diskusi kita ini. Ya, jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa saya akan mencoba setelah evaluasi kegiatan coaching ini, saya akan coba meningkatkan kemampuan atau kompetensi saya dalam hal menanyakan pertanyaan yang benar. Mulai tadi yang Pak sampaikan dari tujuannya memang kurang saya kembangkan gitu kan ya, gitu. Mudah-mudahan nanti depannya saya bisa meningkatkan lagi kompetensi itu. Mungkin untuk hasil diskusi kita ini akan saya catat ya dalam komposisi akademik ya Pak Wid. Ya. Saya alhamdulillah ya dari diskusi ini saya mendapat banyak sekali ilmu yang saya dapatkan terkait bagaimana sih dalam penyelesaian masalah sebagai coaching gitu ya dalam pembelajaran
di kelas. Ya, terima kasih Pak Wid ini atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fahri gimana, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Agus sehat. Gimana Pak Agus? Oke, sebelum melaksanakan coaching, boleh saya sedikit bertanya dulu ya Pak Fahri ya, terkait persiapan yang mungkin akan Pak Fahri nanti laksanakan. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan di Pak Fahri ya. Jadi yang pertama, Pak Fahri ingin saya bantu apa nih untuk mengembangkan kompetensi dalam coaching? Untuk coaching sendiri, kita saya ingin mengembangkan terkait yang riset ya karya dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, kalau menurut Pak Fahri nih, bagian mana yang nanti ingin saya amati penuh? Ya dari tiga itu saya pengennya yang dua itu yang memang riset karya penuh dan pertanyaan berbobot itu. Bagaimana nih penilaian Pak Fahri sendiri terhadap yang poin akan Pak Fahri kembangkan? Saya tuh merasa ya saya tuh takutnya tuh kurang fokus gitu kalau misalkan mendengarkan coaching ya, dan takut pertanyaan-pertanyaan tuh ya kurang berbobot gitu. Jadi karena hal itu ingin Pak Fahri kembangkan ya, makanya ya dari yang khawatirkan Pak Fahri. Oke, kemudian apa yang Pak Fahri harapkan dari observasi yang akan kita lakukan bersama? Ya yang saya harapkan ya saya bisa menerapkan metode Theta ini ya dalam coaching tuh ya dengan sesuai alur. Oke, gitu ya. Jadi sudah siap ya persiapannya Pak Fahri ya untuk coaching hari ini. Oke, itu saja mungkin pertanyaan saya ajukan. Terima kasih. Silahkan lanjutkan sesi coaching hari ini. Assalamualaikum Pak Wid, gimana kabarnya hari ini Pak Wid? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Pak Hari juga? Alhamdulillah saya baik juga ya Pak Wid. Baik Pak Wid, kita mulai saja mungkin Pak Wid untuk sesi coaching kita kali ini. Kira-kira apa sih yang Pak Wid inginkan atau yang Pak Wid bahas gitu ya terkait coaching kita kali ini? Jadi begini Pak Hari ya, saya ingin membahas tentang kebijakan baru dari pesantren yang melarang anak pesantren mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Saya kira ini perlu dikaji ulang Pak Hari. Oke, baik. Jadi Pak Wid itu merasa terkait kebijakan pesantren ini bentrok mungkin ya Pak Wid dengan sekolah gitu ya. Nah kemudian kira-kira kita mulai dulu dah dengan tujuannya gitu. Apa sih yang ingin Pak Wid capai dari masalah ini? Tentu saja saya ingin mencari solusi agar anak-anak pesantren bisa tetap mengikuti kegiatan pramuka tanpa mengganggu kegiatan di pesantren mungkin Pak gitu. Oke, tujuannya sudah baik ya Pak Wid. Sekarang mari kita mulai identifikasi situasinya gitu ya. Bisa dijelaskan nggak Pak Wid tentang detail kebijakan ini dan dampaknya untuk anak-anak? Oke, kebijakan ini saya lihat dibuat karena adanya kekhawatiran dari pihak pesantren bahwa kegiatan pramuka akan mengganggu jadwal di pesantren. Akibatnya ya sekitar 30% siswa kita tidak bisa ikut pramuka Pak. Padahal banyak di antara mereka yang punya minat dan bakat dalam ekskul pramuka Pak itu. Oke, baik. Jadi memang menurut Pak Wid itu kira-kira tantangannya sih yang utama untuk mencari solusi ini apa sih Pak Wid terkait bentroknya ini? Oke, saya kira tantangan yang paling utama adalah bagaimana menyeimbangkan antara kegiatan pesantren gitu kan yang padat dengan kebutuhan siswa untuk mengikuti kegiatan pramuka, karena kita juga perlu meyakinkan pihak pesantren bahwa pramuka bisa memberikan manfaat dan juga berguna dalam perkembangan siswa itu sendiri Pak, apalagi siswa yang punya bakat dan minat dalam bidang ekskul pramuka itu. Oke, baik. Sekarang kita coba pikirkan rencana aksi yang akan Pak Wid laksanakan. Kira-kira ide-ide apa sih yang Pak Wid punya untuk mengatasi masalah ini? Saya pikir saya akan mengusulkan untuk penyesuaian jadwal pramuka agar tidak bentrok dengan kegiatan pesantren, atau mungkin juga mengintegrasikan beberapa mata pelajaran atau nilai kepramukaan dalam kegiatan pesantren Pak, mungkin itu. Itu ide yang menariknya Pak Wid ya. Dari ide-ide tersebut kira-kira yang paling mungkin untuk bisa diterapkan dalam waktu dekat yang mana Pak Wid?
Saya kira yang paling mungkin atau realistis, saya kira saya akan melakukan penyesuaian jadwal pramuka. Jadi bisa menjadi angka awal yang realistis menurut saya, penyesuaian jadwal. Oke, bagus ya Pak Wi. Sekarang mari kita mungkin bicarakan tentang tanggung jawab ya. Apa sih langkah-langkah konkret yang perlu Pak Wi lakukan untuk mewujudkan rencana yang sudah tadi Pak Wi sebutkan? Oke, yang pertama mungkin saya perlu menganalisis atau melihat jadwal dari pesantren, kemudian dan pramuka juga tentu saja untuk mencari waktu yang memungkinkan. Kemudian saya akan menyusun proposal penyesuaian jadwal. Saya juga mungkin perlu bertemu dengan pihak lembaga, pihak pesantren untuk mendiskusikan proposal ini dan mendengar juga masukan dari mereka mungkin Pak. Kira-kira kapan kita akan melakukan ini Pak Wi? Saya secepatnya minggu ini saya akan menganalisis jadwal dan mudah-mudahan proposalnya bisa jadi dalam 2 minggu ke depan Pak. Baik sekali ya Pak Wi. Mari kita mungkin kita rangkum ya mungkin hasil obrolan ini ya. Untuk tujuannya gitu ya Pak Wi sudah menemukan solusi agar anak pesantren bisa mengikuti pramuka gitu ya. Kemudian Pak Wi juga telah mengidentifikasi masalahnya, yaitu tentang benturan mungkinnya jadwal antara pihak pesantren dan sekolah gitu ya. Kemudian Pak Wi juga sudah merancang rencana aksi gitu ya untuk menyesuaikan jadwal pramuka. Kemudian untuk tanggung jawabnya Pak Wi akan menganalisis jadwal gitu ya, kemudian menyusun proposal dan berdiskusi dengan pihak pesantren. Apakah ada yang ingin ditambahkan Pak Wi? Saya kira sudah cukup Pak, semuanya sudah tercakup semuanya di situ di dalamnya. Terima kasih Pak Fahri atas waktunya sharing di sini ya Pak Fahri. Sama-sama Pak Wi, semoga rencana ini bisa memberikan solusi yang baik ya. Bagaimana kalau kita ketemunya sebulan dari sekarang Pak Wi untuk evaluasi hasil perkembangan ini? Saya setuju Pak, insya Allah bulan depan kita bertemu lagi. Baik Pak Wi, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai tadi ya hasil coachingnya Pak Fahri dengan Pak Wigit sebagai coaching. Menurut Pak Fahri bagaimana nih performa Pak Fahri tadi pas coaching? Saya merasa alur-alurnya ya sudah ada semua gitu dari hasil coaching tadi. Apa yang membuat Pak Fahri percaya diri itu menilai coaching tadi? Ya memang ya saya merasa semuanya alurnya sudah ada gitu dari coaching tadi. Jadi sudah sesuai rencana tadi Iya, ya. Oke, alhamdulillah berarti sudah sesuai rencana coaching tadi. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak Fahri? Ya, mana Pak Wi? Alhamdulillah bagus sekali Pak Fahri tadi coachingnya. Pembahasan yang saya tangkap yaitu tentang kebijakan larangan ekskul pramuka ya di sekolah yaitu ya. Jadi masalahnya di waktu ya. Kemudian rencana aksinya pun tentang penyusunan jadwal ulang ya. Begitu hasil pengamatan saya tadi gitu ya. Menurut Pak Fahri bagaimana pengamatan yang saya tadi lakukan, apakah sudah sesuai atau di luar jalur? Sudah sesuai bagus. Ya karena memang saya sudah merasa semuanya ya ada di situ gitu. Jadi masih sesuai yang disampaikan. Oke, berarti alhamdulillah ya pengamatan saya pun sudah sesuai dengan coaching Pak Fahri tadi. Namun ada beberapa ya masukan dari saya boleh ya? Boleh Masukan dari saya mungkin tadi terkait Pak Fahri kan kompetensinya terkait kehadiran penuh dan pertanyaan berbobot ya. Tadi dari kehadiran penuh sudah bagus ya, fokus, kemudian tidak membahas hal lain selain permasalahan coaching. Namun dari pertanyaan berbobot tadi bisa Pak Fahri lebih kembangkan lagi, menggali pertanyaan dari perspektif lain. Misalnya kan tadi masalahnya waktu ya, bisa gali lagi nanti mungkin masalahnya, oh ternyata masalahnya nggak di waktu nih, masalahnya ada di pengajarnya gitu ya, atau mungkin di yang membuat kebijakannya. Jadi coba digali lagi. Itu seperti itu Pak Fahri. Bagaimana dengan pendapat Pak Fahri, masukan dari saya tadi? Baik Pak Wi, karena nanti saya kedepannya akan coba untuk menerapkan lagi terkait pertanyaan berbobot ini biar lebih dapat informasi dari coaching tersebut. Oke, berarti rencana tadi Pak Fahri ke depannya bagaimana selain tadi akan menggali lagi gitu ya? Ya, menggali lagi. Ada lagi nggak selain menggali pertanyaan? Sudah kayaknya itu. Oh itu saja ya. Berarti terbayang ya dari diskusi ini apa yang sudah kita sampaikan. Kira-kira kapan nih Pak Fahri mau menindaklanjuti
coaching Pak Fahri tadi gitu. Untuk pertemuan selanjutnya apa yang akan Pak Fahri tingkatkan dalam performa coaching ini? Mungkin saya akan lebih menekankan di pertanyaan berbobot yang dapat menggali informasi-informasi dari coach yang punya masalah itu. Kapan nih Pak Fahri mau melakukan itu kira-kira? Sebetulnya bulan depan. Bulan depan ya. Oke, berarti alhamdulillah ya sudah terencana dengan baik ya. Berarti hasil supervisi hari ini akan saya catat di form supervisi akademik. Alhamdulillah juga pada pertemuan hari ini saya mendapatkan ilmu yang sangat banyak gitu ya. Pelajaran yang saya bisa ambil itu luar biasa dari permasalahan Pak Fahri tadi sebagai coach ya, dan Pak Wiwit sebagai coach hari ini. Semoga apa yang kita laksanakan mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.